Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 1 Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian dengan tema terhina karena hutang atau jangan remehkan hutang di dalam Masjid Baitul Ma'mur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Ma'mur Denpasar, Bali, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita, jangan remehkan hutang. Mengapa tidak boleh meremehkan hutang? Dan juga terhina karena hutang. Mengapa terhina karena hutang? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang dengan sebuah hutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah pada ayat ini membawakan tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, hadhil ayatu nazalat fis salami khassah, yang artinya ayat ini turun dalam transaksi jual beli salam secara khusus, yaitu memesan barang dengan
sudah diberikan uang sebelum barang itu jadi. Thumma hiya tatanawalu jami'ul mudayanat ijma'an. Lalu kemudian ayat ini mengandung bolehnya seluruh jenis hutang dengan ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Mengapa terhina karena hutang? Jangan remehkan hutang, padahal dia boleh dalam agama Islam. Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang mempunyai tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan pada ayat ini, hadhihi ayatud dain, ini adalah ayat hutang, wa annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayanat min salamin wa ghairi, dan bahwasanya ayat ini menunjukkan bolehnya berhutang dengan seluruh macam jenis hutang. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan dengan nada yang sama. Beliau mengatakan wa min fawaidil ayah jawazud dain liqaulihi ta'ala tadayantum bidain. Termasuk dari faedah ayat adalah bolehnya berhutang, karena Allah berfirman idza tadayantum bidain, jika kalian berhutang dengan sebuah hutang. Nah, terhina karena hutang yang akhirnya kita tidak boleh meremehkan hutang karena beberapa sebab. Perkara hutang sangat diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di awal-awal pensyariatan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada yang berhutang dan mati dalam menanggung hutang, beliau tidak mau menyalati jenazah orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Nabi Muhammad SAW didatangkan jenazah agar beliau mensolati jenazah tersebut. Lalu Nabi pasti bertanya, hal alaihi min dain, apakah jenazah ini punya tanggungan hutang? Qalu la, para sahabat menjawab tidak. Fasalla alaihi, maka Nabi pun mau menyalati jenazah tersebut. Thumma utiya bi janazatin ukhra, lalu didatangkan dengan jenazah yang lain. Lalu tetap beliau bertanya, hal alaihi min dain, apakah jenazah ini mempunyai tanggungan hutang? Qalu na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah, salati jenazah kalian. Beliau tidak menyalati jenazah yang mati dan menanggung hutang. Saat itu ada sahabat Nabi Qatadah, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, alayya dainuhu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hutangnya aku yang menanggung, ayo salati jenazah tersebut. Fasalla alaih, lalu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut. Ini menunjukkan beratnya perkara hutang. Awal-awal syariat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazah yang membawa tanggungan hutang. Memang di akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti beliau tetap mensolatinya, dan beliau mengatakan bahwa ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi. Aku orang yang paling berhak untuk menolong orang-orang beriman. Siapa dari kaum mukminin yang meninggalkan hutang, maka aku yang
melunasinya. Siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut wajib dibayar oleh ahli waris. Tapi bagaimanapun di awal syariat Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalati jenazah seorang yang menanggung hutang, membawa hutang. Kemudian yang kedua, beratnya perkara hutang, makanya jangan sampai diremehkan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa minta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang, dan doanya banyak. Doanya banyak. Di antara doa-doanya hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa gundah, sedih, lemah, malas, pengecut, sikap bakhil, dan beratnya hutang, dan dikalahkan musuh. Itu doa yang pertama, riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini doanya lebih pendek, bisa dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Silahkan dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari banyak dosa dan banyak hutang. Dan ini beliau ulang-ulang. Kemudian Anas bin Malik, pembantu beliau radhiyallahu anhu, bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering sekali minta perlindungan kepada Allah dari banyak hutang? Minta perlindungan kepada Allah dari terlilit hutang. Ada apa? Beliau menjawab sebabnya. Dan ini yang terjadi di tengah orang-orang yang berhutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Sesungguhnya seseorang jika terlilit hutang, kalau berbicara pasti dusta, kalau berjanji pasti ingkar janji. Dan ini merupakan sifat yang paling dominan dari orang-orang munafik. Jika berbicara pasti dusta, jika janji pasti ingkar janji. Begitulah orang-orang yang berhutang. Janji sepekan bayar, akhirnya setahun tidak bayar, sampai seumur hidup tidak bayar. Ini hal yang kedua yang menunjukkan beratnya hutang. Makanya jangan remehkan hutang. Kemudian hal yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beratnya hutang dan jangan remehkan hutang, ancaman-ancaman di akhirat. Sangat berat ancamannya. Yang pertama, seorang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Seorang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an." Nyawa, ruh seorang yang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Makanya kita setuju kalau seandainya ada jenazah mau disolati atau setelah disolati keluarga berdiri. Kami dari keluarga si mayit maka mengatakan bahwa jika ada yang mempunyai tanggungan hutang piutang dengan si mayit, agar menghubungi keluarga. Ini untuk menyelamatkan si mayit. Karena
ruhnya mayit tertahan sampai dilunasi hutang tersebut. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, berkata, yang dimaksud dengan tertahan adalah mahbusatun an maqamihal karim. Ruh tersebut akan tertahan, tidak akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Satu, Imam Al-Iraqi rahimahullah, ulama ahli hadis bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan amruha mauqufun la hukma laha binajah wala halak. Orang ini tidak ada nasibnya, tidak dikatakan selamat masuk surga, tidak dikatakan sengsara masuk neraka, tidak dikatakan selamat dari siksa kubur, tidak dikatakan selamat mendapatkan nikmat kubur. Tidak ada nasib sampai dilunasi hutangnya. Tidak ada nasib sampai dilunasi hutangnya. Ini perkara yang ketiga. Yang pertama, bahwa orang yang berhutang dan mati membawa hutang belum dibayar, maka tertahan dari masuk surga. Mungkin dia ahli ibadah, ahli sholat di masjid, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, tetapi ternyata bawa hutang. Ini menjadikan dia tertahan. Kemudian ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, ancaman siksa di akhirat yang kedua adalah orang ini tidak diampuni dosanya. Dan ini penting sekali. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Akan diampuni untuk orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali hutang. Bayangkan, jihad yang menyebabkan orang kalau mati di dalamnya dia mati syahid. Jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, amalan yang paling puncak dalam Islam. Jika mati syahid, tapi berhadapan dengan hutang tidak ada manfaatnya. Di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Yang ahli ibadah, yang ahli puasa sunnah, ahli tahajud, hafal Quran, tapi banyak tabiat, banyak tanggungan dengan orang lain, hati-hati. Apalagi nyawa tidak berbau, umur kematian tidak berbau, hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan, perhatikan, kata beliau, fafihi tanbihun, di dalam hadis tadi terdapat peringatan keras ala jami'i huquqil adamiyyin, atas wajibnya memperhatikan hak-hak antar sesama manusia. Mungkin dia haknya dengan Allah selesai urusan, ahli ibadah, tapi lihat hak-hak antar sesama manusia. Annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamiyyin. Jihad, mati syahid, dan selain dari keduanya dari amalan-amalan kebajikan tidak menghapuskan dosa hak-hak antar sesama manusia. Maksudnya apa? Gini Pak, kalau kita berhutang tidak bisa kita bayar dengan astagfirullah. Bayar ente astagfirullah. Tidak bisa. Bayarnya dengan uang yang kita berhutang, bukan dengan istighfar. Hutang tidak bisa diistighfari. Catat itu baik-baik. Hutang tidak bisa diistighfari. Hutang dibayar. Maka di sini letak beratnya perkara hutang. Makanya meskipun dia mubah, halal berhutang, tapi jangan pernah remehkan hutang. Mengapa? Karena hutang tadi menyebabkan ancaman-ancaman di akhirat, tidak ditahan dari masuk surga, tidak diampuni dosa hutangnya. Kemudian nanti di akhirat, ini penting nih, nanti di akhirat
Orang yang belum selesai urusan hutangnya pasti berhadapan. Pasti. Misalkan ada orang berhutang, lalu dia belum bayar. Di dunia dia sudah berusaha bayar. Ustaz, saya sudah berhutang, Ustaz, saya berhutang, Ustaz. Saya cari orang yang menghutangi saya. Katanya ada di Bali. Saya pergi dari Kalimantan ke Bali, nggak dapat, Ustaz. Saya cari-cari, ternyata dia pergi ke Papua. Saya cari di Papua, saya cari kontaknya, saya cari informasinya, nggak dapat. Saya datang ke sana, katanya dia pergi ke Afrika. Cari lagi ke Afrika tuh. Setelah sampai di Afrika, hari saya sampai di Afrika, ternyata dia mati. Belum selesai saya bayar hutang. Maka apa solusinya kalau begitu? Solusinya berikan kepada ahli warisnya. Karena ini barang, ini hutang wajib dikembalikan. Kalau tidak, bermasalah di akhirat. Ustadz, saya punya solusi. Apa solusinya? Saya sedekahkan saja. Saya sudah cari keluarganya nggak dapat. Saya sedekahkan saja atas nama dia. Maka kita katakan boleh. Dan itu baru inisiatif. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin di akhirat dia bisa menerima, mungkin tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, karena di akhirat Pak tidak ada maaf. Maaf ya, saya belum bayar hutang. Nggak ada. Nggak ada maaf di akhirat. Yang ada adalah kepengadilan yang adil. Yang berbuat zalim, berhutang belum bayar, bayar dengan pahalanya. Kalau belum selesai bayar dengan pahalanya, yang terzalimi, yang kita berhutang kepadanya, maka ditransferkan dosa-dosanya. Begitu sistem pembayaran di akhirat. Makanya di dunia cuma ada dua, bayar atau minta halal. Segera mungkin, karena umur tidak berbau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Artinya, barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya atau kehormatannya atau perihal apapun darinya, maka hendaklah ia minta halal darinya hari ini. Nah, urusan minta halal, Pak, minta halal. Waktu SMA suka nyuri di warung, di toko sama Pak Haji, maka minta halal. Kalau tidak bermasalah dengan Pak Haji di akhirat. Ustadz, gimana minta halalnya? Datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya waktu SMA setiap hari ngambil coklatnya Pak Haji di warung. Maka kata si Pak Haji, wah, berapa kali tuh diambil coklatnya? Setiap hari pokoknya. Berarti 360 kali 3. Kata Pak Haji, saya halalkan tapi kamu bayar. Kalau nggak bayar saya panggil polisi. Lumayan setiap hari. Makanya sebagian membolehkan minta halalnya secara umum. Pak Haji, kita saling menghalalkan ya. Kata Pak Haji, ada apa nih? Pokoknya Pak Haji halalin aja deh. Selesai urusan kita. Kata Pak Haji, ya boleh saya halin. Alhamdulillah. Itu boleh. Secara umum. Jikalau dikira nantinya kalau kita minta halalnya secara rinci bermasalah, bisa dimaklumi ini. Falat hal mihul yom, minta halal hari ini, sekarang juga, sebelum nanti tidak ada emas dan perak, tidak ada uang harta untuk bayar. Tetapi yang ada apa? Jika ia mempunyai amal saleh, diambil amal salehnya untuk bayar hutangnya atau kezalimannya. Jika dia tidak punya amal saleh, diambil dosa orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya. Ini yang membuat akhirnya kita harus hati-hati.
Kemudian terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan para ulama tentang buruknya hutang. Perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan perkataan beliau ini dalam kitab Al-Aqdul Farid. Umar bin Khattab ra'a rajulan mutaqanni'an. Beliau melihat seorang lelaki memakai surban seperti tinggal kelihatan matanya saja, mutaqanni'. Surban dia tutupi seluruh rambut kepalanya, wajahnya hanya kelihatan matanya seperti ninja. Faqala lahu, kana Luqmanul Hakim yaqul al-qina'u ribatun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Maka Umar bin Khattab berkata kepada lelaki tersebut, lelaki kalau memakai pakaian seperti ini, kata Luqman Al-Hakim, lelaki kalau memakai pakaian seperti ini, kalau di malam hari disangka maling, kalau di siang hari berarti ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan sehingga dia tidak terhina. Maka lelaki yang memakai surban sehingga menutupi seluruh kepala dan wajahnya tersebut berkata, Inna Luqman Al-Hakim lam yakun alaihi dain. Beritahukan kepada Umar, beritahukan kepada Luqman Al-Hakim bahwa orang yang memakai pakaian seperti ini, dia memakainya karena dia punya hutang. Orang punya hutang itu Pak, zullun bin nahar wa hammun bil lail. Kata Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, Amirul Mukminin, siapa yang berhutang maka dia akan terhina di siang hari dan sengsara di malam hari, gelisah di malam hari, tidak bisa tidur karena hutangnya, terhina di siang hari. Bagaimana? Misalkan ada orang yang berhutang di sini, meskipun bapaknya yang berhutang menghadap saya, tapi yang menghutanginya di pojok sana, dia tahu. Orang yang menghutangi sangat dikenal oleh orang yang berhutang, ada baunya. Saya tidak mau hadir majelis kajian Ahad subuh di Masjid Baitul Ma'mur. Mengapa? Pasti ada Pak Haji yang menghutangi saya. Terhina di siang hari. Makanya saya bacakan perkataan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, belajar langsung dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau mengatakan, usikum alla tudayinu. Aku wasiatkan kalian agar tidak suka berhutang. Walau labistumul aba'a, meskipun kalian hidupnya sulit. Apalagi di zaman sekarang Pak, zaman media sosial, yang kita sangat terpengaruh dengan media sosial. Setiap hari yang ditampilkan di media sosial adalah sikap hedonisme. Sukses sama dengan kaya, kaya sama dengan sukses, meskipun tidak tahu agama. Calon-calon santri saya ketika mau mendaftar di pesantren ditanya, nah nanti kalau besar mau jadi apa? YouTuber. Kenapa nak? Cuan Ustaz, cuan. Itu anak-anak terpengaruh dengan media sosial. Apalagi anak-anak lulusan COVID yang sekolahnya di rumah, sangat terkenal dengan media sosial. Begitu juga semua yang memiliki media sosial. Healing oi healing, kerja terus, kaya kagak. Dituntut agar kaya, dituntut agar terlihat mewah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, padahal ngutang. Hati-hati, jangan suka berhutang meskipun hidupmu sulit. Mengapa? Kata Imam, kata Umar bin Abdul Aziz, fa inna dain dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena hutang itu menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari. Fada'uh, tinggalkan hutang, taslam lakum aqdarukum. Maka kalian akan terhormat, selamat kehormatan kalian. Orang tidak berhutang selamat meskipun miskin. Saya ulangi, orang yang tidak berhutang selamat kehormatannya. Wa a'radakum wa tabqa lakumul hurmatu finnas ma baqitum. Tetap kalian terhormat di tengah-tengah manusia selama kalian hidup, karena kalian tidak punya hutang.
tetap kita akan terhormat, mempunyai wibawa di tengah manusia selama kita tidak mempunyai hutang. Maka hati-hati di zaman yang semua ingin terlihat mewah, terlihat kaya, harus punya rumah megah, mobil mewah, emas, perak. Saya pernah melihat seorang jualan soto, ibu-ibu. Dia buka ini lengannya, dia pakai emas. Dari mulai ujung pergelangan tangannya sampai siku dia pakai semua. Subhanallah. Ya, hati-hati. Ya, kalau seandainya berhutang, maka berhutanglah untuk memang perkara yang sangat tidak mungkin harus terelak, tidak bisa terelakkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Setengah jam materi, 15 menit pertanyaan tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tidak terasa ya, setengah jam. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Jainuddin MC. Terkait dengan tema yaitu jangan remehkan hutang. Pandangan persilakan mungkin Bang Fuad bisa ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dikatakan bahwa janji adalah hutang. Apakah janji itu harus dilunasi juga? Dan kemudian kewajiban seorang yang berhutang adalah membayar. Bagaimana dengan kewajiban orang yang menghutang? Apakah dia juga wajib untuk menagih? Jazakumullah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ya, janji adalah hutang. Betul, orang yang berjanji maka dia telah berhutang. Maka seyogianya seorang muslim yang berjanji, terutama janji untuk mengerjakan kebaikan, maka dia wajib untuk menunaikan janji tersebut. Terutama apabila janji tersebut disertai dengan sumpah, maka wajib untuk menunaikannya. Lihat jawaban saya tadi. Iya, janji adalah hutang, maka seyogianya dia bayar janji tersebut karena dia hutang. Terutama kalau janji tersebut dibarengi dengan sumpah, maka pada saat itu dia wajib melunasinya. Kalau dia bersumpah dalam sebuah perjanjian, kemudian dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut padahal dia sudah bersumpah, dia wajib bayar kafarat. Dia wajib bayar kafarat. Adapun pertanyaan yang kedua adalah, apakah tugas orang yang menghutangi? Tugas orang yang menghutangi, satu, dia boleh, lihat jawaban saya, boleh untuk menagih. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menagih hutang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada suara yang keras menagih hutang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, iqdi 'anid dain. Wahai Rasulullah, lunasi hutangmu terhadapku. Para sahabat langsung mau menghukum orang tersebut, memenggal leher orang tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'u, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang berhutang itu berhak untuk menagih. Makanya para ikhwah, ada perkataan menarik, ini juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang suka berhutang. Perkataan menarik dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair, seorang ulama besar di abad ini. Beliau masih hidup. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Qala ba'dul ulama annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu ilaih. Tidaklah masuk hutang ke dalam hati seseorang kecuali hilang akalnya sesuai dengan besarnya hutang pada dirinya. Hutang itu membuat orang tidak berakal. Ad-dain dhullun bila syak. Hutang kehinaan tanpa ada keraguan.
Wad-dainu sahibun ma'ruf alaik. Orang yang menghutangi, orang yang paling dikenal oleh orang yang berhutang. Walau rafa'a sautahu alaik law adzaka ma ahadun yalumuh. Kalau seandainya orang yang menghutangi mengangkat suaranya terhadapmu yang berhutang. Nih ada yang menghutangi, ada yang berhutang. Yang menghutangi ini ngangkat suaranya, maka tidak ada orang yang akan mencela orang ini, karena dia sedang menagih haknya. Dia sedang menagih haknya. Walau rafa'a sautahu alaik law adzaka ma ahadun yalum. Kalau seandainya yang berhutang mengangkat suaranya terhadap orang yang menghutangi dan mencela orang yang berhutang, maka tidak ada seorang pun yang mencela orang yang menghutangi. Ta'ridu nafsaka lil ihanah. Orang yang berhutang akan meletakkan dirinya pada kesengsaraan, apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang pinjol, pinjaman online, berhutang untuk bermaksiat. Hutang 1 juta 2 juta untuk masuk klub malam. Hutang 1 juta 2 juta untuk main wanita. Hutang 1 juta 2 juta untuk minum khamar. Ini lebih parah lagi. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Sudah dihinakan, maka kemudian terkena hukum hajar. Apa itu hukum hajar? Yaitu orang yang berhutang tidak bisa bayar, maka gaji-gaji dan harta-harta yang saya miliki akan dikuasai oleh pemerintah agar saya bisa bayar hutang. Rendah sekali orang yang berhutang. Ta'ridu nafsaka ahyanan lisijni wat ta'dib. Orang yang berhutang kadang-kadang dia masuk penjara, kadang-kadang dihukum. Fa mithlu hadzal insan fi ghunyatin anhu wallahul musta'an. Orang yang seperti ini tidak perlu kita berbuat sepertinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Intinya orang yang menghutangi boleh untuk menagih. Nah, sisanya saya tidak akan menjelaskan. Kenapa? Karena ceramah saya nanti tidak akan membekas di dalam hati bapak-bapak bahwa jangan beremeh-remeh untuk berhutang. Ya. Kalau saya jawab sisanya adab-adab orang menghutangi, nanti bias kajian saya. Paham nggak maksud saya? Ya, biarkan itu saja. Yang jelas orang yang menghutangi berhak menagih. Adapun adab-adab orang yang menghutangi, indahnya orang menghutangi, kapan saya datang lagi ke Baitul Ma'mur saya akan jelaskan. Karena nanti bias kajian saya. Ya, bias kajian saya akan meremehkan hutang orang. Nah, silakan yang lain. Baik, nanti yang kedua kita pakai di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT masih berikan kesehatan kepada kita. Amin, amin. Baik, pertanyaan yang kedua sekarang masih ada waktu 5 menit. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, selama ini kan termaktub bahwa kalau kita berhutang itu seolah-olah hal yang biasa karena umum dilakukan, terutama hutang untuk usaha karena lebih banyak yang melakukan. Itu kira-kira bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke hukum asal. Sebagaimana kita katakan bahwa tajuzu jami'u anwa'il mudayanat. Boleh berhutang dengan segala macam bentuknya asalkan tidak riba. Boleh. Berhutang untuk modal usaha boleh. Berhutang untuk nikah boleh. Berhutang untuk berkurban boleh. Ya, boleh asalkan mampu bayar. Tetapi tidak dianjurkan berhutang untuk umrah, berhutang untuk haji. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup. Allah tidak memaksa, siapa yang sanggup saja. Maka tidak dianjurkan untuk berhutang untuk berhaji ataupun berumrah, apalagi hutangnya riba. Seperti yang terjadi sekarang, dana talangan haji.
Itu riba. Maka boleh berhutang, asal hukumnya boleh berhutang. Yang dimaksud tadi dari kajian saya tadi, 4 perkara mengapa jangan pernah meremehkan hutang. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyelati orang-orang yang berhutang dan mati di atas hutang. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang. Apa doanya tadi? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Hafal itu baik-baik. Baca, boleh dibaca saat sujud, boleh dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Dan berdoa di dalam salat lebih utama dibandingkan berdoa di luar salat. Kemudian yang ketiga, yaitu ancaman-ancaman di akhirat bagi orang yang berhutang. Maka boleh orang berhutang asalkan jangan meremehkan hutang. Jangan keperluan yang tidak sangat penting dia berhutang. Apalagi berhutangnya hanya ingin menghabiskan harta orang. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahu Allah. Siapa yang ngambil harta orang untuk berhutang, ingin dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan mudahkan dia untuk melunasinya. Siapa yang mengambil harta orang berhutang tetapi ingin sudah dari awal, enggak bayar saya, enggak akan saya bayar. Sama tuh yang kasus-kasus pinjol, enggak bayar saya, kan cuma fotokopi KTP doang, cekrek. Habis itu sulit dicari, ganti handphone, selesai urusan. Ganti nomor handphone, selesai urusan. Ini maka Allah akan hancurkan kehidupannya. Hati-hati itu. Jadi dalam pinjol, kasus-kasus pinjol ini ada 2. Dia riba. Yang kedua, jika tidak ingin melunasi, hanya sekedar ingin ngambil duit orang, maka hancur kehidupannya. Hati-hati. Saya sering mengumumkan sekarang di tengah kaum muslimin, perhatikan baik-baik konsep hidup. Al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya. Dan ini sulit dimasukkan dalam akal, hanya bisa diimani dalam hati. Contoh, umroh biayanya mahal, haji biayanya mahal. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Terus ulang-ulangilah haji dan umrah bagi siapa yang mampu. Sesungguhnya haji dan umrah menghilangkan kemiskinan. Keberkahan bersama ketaatan. Jangan dikira Bapak Ibu saudara-saudari sekarang duduk di majelis ilmu kemudian tidak berpengaruh kepada keluarga di rumah, tidak mendatangkan sakinah. Tidak, sangat mendatangkan sakinah duduk di majelis ilmu. Jangan dikira zikir setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak berpengaruh kepada urusan lancarnya urusan kita di dunia. Sangat berpengaruh. Keberkahan bersama dengan ketaatan. Yang kedua, kesialan bersama dengan kemaksiatan. Anak perempuan sudah balik, tidak mau berjilbab, jangan dikira karena memang dia sulit dinasihati. Enggak, mungkin orang tuanya yang mencari harta dengan cara yang haram. Mungkin orang tuanya yang melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Kesialan akibat maksiat, dan itu pasti. Cukup kiranya, habis waktu kita. Demikian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya kurang tahu ini kedatangan saya yang kedua tahun berapa, yang pertama 2000 berapa gitu ya. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dalam kebaikan sehingga kita bertemu lagi dalam majlis ilmu di dunia. Jika tidak bertemu di dunia, maka sampai jumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.